ini materi pertama kita itu adalah diplomatic and cultural law yang isinya adalah hukum-hukum diplomatik yang secara garis besar ini akan meliput tentang historical development of diplomacy, yang itu karena karena akarnya kita adalah dari Westphalia History, maka basicnya kita belajar tentang diplomasi ala Eropa, yang menjadi perhatian kita adalah jangan sampai kita merasa bahwa ketika kita mempelajari sejarah diplomasi Eropa ini tidak ada diplomasi jenis lain. Maksudnya tidak ada praktek diplomasi yang dilakukan di belahan dunia yang lain. Kenapa kalau kita mempelajari Eropa sementara yang lain juga ada misalnya? Ya ini kaitannya dengan pemenang perang terakhir, bahwa dunia ini diatur dengan mazhab Westphalia sampai hari ini adalah sebuah realitas. Sehingga hukum diplomatik, kebiasaan diplomasi plon itu akarnya ke Westphalia. Sehingga kita akan mengacunya kepada Kardinal Richelieu, misalnya kita ngomong soal Kementerian Luar Negeri, karena menurut sejarahnya itu adalah Prime Minister yang mendirikan Departemen Luar Negeri yang pertama kali untuk sejarah Eropa, Jadi saya ulangi bahwa diplomatic and consular law ini harus kita pahami hanya sebagai salah satu tradisi dari diplomatik yang terjadi di dunia ini. Sementara the rest, yang lain, yang bukan bagian pemenang perang dunia kedua, seperti diplomasi ala Turki Utsmani, diplomasi ala India, kerajaan-kerajaan di India, atau diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara di Nusantara atau Amerika Latin, itu banyak terjadi, tapi tidak kita bicarakan di dalam konteks ini, karena ini adalah yang mengacu pada sejarah Eropa. Sehingga ya kita harus kritis dalam hal ini, bahwa kita akan ketemu tradisi berdiplomasi yang lain. Namun hari ini dunia mengacunya pada tradisi diplomasi ala Eropa sebagai pemenang Perang Dunia. Kemudian seperti halnya sejarah diplomasi, bahwa diplomasi itu pada dasarnya akarnya adalah hubungan bilateral. Lalu berkembang menjadi hubungan yang lebih kompleks, multilateral misalnya. Kemudian melibatkan organisasi-organisasi non-negara. Nah, itu sudah perkembangan lebih lanjut. Tetapi basicnya sebenarnya diplomasi itu perkawanan satu negara dengan negara yang lain. Bilateral begitu. Baru lebih berkembang lagi ketika ada koalisi, kemudian ada organisasi antar bangsa. Itu terjadi nggak cuma di Eropa, tapi juga di belahan dunia yang lain. Masalahnya kita sedang mempelajari sejarah diplomasinya kelompok pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, kenapa ini saya ulang-ulang? Karena sejarah itu ditulis oleh para pemenang perang. Orang hebat, tetapi bukan pemenang perang. Ya, dia tidak akan menulis sejarah. Menang perang lama, tapi dulu setelah itu dikalahkan. Nah, ya yang mengalahkan yang terakhir itulah yang akan menorehkan sejarah. Itu seperti perebutan kawanan singa. Jadi kalau satu singa dewasa menantang perang ketua singa gerombolan yang lain, maka ketika singa senior itu meninggal, anaknya dibunuh semua gitu.
supaya apa? Supaya berganti rejim di kelompok itu, ganti yang baru itu. Jadi ya kira-kira sekejam itulah sejarah, sehingga sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang perang gitu. Nah, kita kembali ke diplomasi ini, sejarah diplomasi ini ya sifat asalnya bilateral dan sifat asalnya adalah kerahasiaan. Karena yang menjadi diplomat biasanya adalah keluarga raja. Nah, jadi sebagai negosiatornya itu adiknya atau calon raja atau panglima perang yang dipercaya oleh raja, sehingga dia represent the king itu sendiri, sehingga protokolnya, seremonialnya itu as a king, meskipun dia bukan king, tapi karena dia represent the king gitu. Nah, tradisi diplomasi itu terus berkembang dalam sejarah modern kita, dan semakin berkembang setelah ada Westphalia, lalu ada sekian abad kemudian ada konvensi-konvensi, dan yang paling banyak berpengaruh adalah konvensi Wina 61 dan konvensi Wina tahun 63, 1961, 63. Oh, ini kok meloncatnya jauh sekali, Pak. Nah, itu memang setelah menang Perang Dunia Kedua tahun 45, itu tidak serta-merta orang bisa mengatur urusan diplomatik secara tertib ya. Baru tahun 60-an itu diatur karena semakin kompleks. Nah, nanti dalam diplomatic law itu kita akan membedakan mana itu korp diplomatik dan korp konsuler misalnya. Diatur itu di konvensi Wina itu. Tidak semua pegawai di kantor kedutaan itu adalah diplomat, tidak sama sekali. Karena di sana juga ada tukang listrik, di sana juga ada tukang sandi, di sana juga pegawai penggajian. Itu semua bukan diplomat, itu PNS biasa saja yang dikerjakan di diplomat. Dan pekerjaan konsuler juga berbeda dengan pekerjaan diplomat. Jadi diplomasi itu sebenarnya representative on political affair. Jadi dia urusannya politik deh. Lu kalau ekonomi Pak urusannya, iya, tetapi ekonomi bagian politiknya. Apa? Ngurus negosiasi perjanjian kerjasamanya, itu politik, itu diplomat. Tetapi bagaimana menyelenggarakan pameran, eksposisi produk, itu urusan konsuler. Jadi bagaimana eksposisi atau pameran di luar negeri, itu bukan urusan diplomat. Ya, diplomat memfasilitasi saja rembuk elitnya, tetapi teknikalnya itu urusan konsuler. Nah, secara hukum wilayah kerja diplomat itu adalah di hukum publik international law, hukum public international law. Kenapa hukum publik? Karena ya itu kaitannya dengan politik, ngurus perbatasan, ngurus perdamaian, itu semuanya public international law. Sementara korp konsuler itu kalau kepala korp konsulernya, nah itu diplomat biasanya itu. Tetapi urusannya itu mewakili yang non political affair. Ngurusinya ngurus hukum privat internasional. Apa itu? Yang ngurusi promosi perdagangan, promosinya. Ngurusi nikah, talak, rujuk antar bangsa. Jadi artis misalnya, urusannya di konsuler. Pelajar, Anda kalau dapat beasiswa ke luar negeri, bukan dengan diplomat, urusanmu dengan konsuler. Beasiswa itu urusanmu dengan konsuler, karena itu adalah hak-hak privat. Hak-hak privat. Mau nikah dengan orang asing, konsuler. Habis paspornya, konsuler. Loh kenapa kok bukan diplomat? Bukan, itu private law, urusan hukum privat. Sehingga itu wilayahnya ke wilayah konsuler saja. Nah, oke. Nah ini jadi ada, ya tadi seperti saya sampaikan, yang mengatur soal konsuler itu ada di Konvensi Wina 1963, dan yang urusan diplomatik itu representatif itu di Konvensi Wina tahun 61. Ini kemudian ada fungsi-fungsi diplomatik. Di Konvensi Wina 61 itu ada fungsi representasi, fungsi proteksi,
fungsi negosiasi dan promoting friendly relation. Jadi bukan promosi dagang ya, tapi promoting friendly relation. Jadi bagian masih politiknya gitu. Nah, ini apa namanya? Itu tadi yang fungsi diplomatik. Lah kalau yang fungsi konsular apa? Protecting ada fungsi protecting, tetapi urusannya private international law. Jadi bagaimana menjaga orang-orang kita di luar negeri. Bagaimana TKI kita di Arab Saudi supaya enggak gagal bayar misalnya. Itu bukan urusan diplomat, urusannya konsuler. Nah, kepala konsulernya itu diplomat. Gimana supaya perusahaan di negara lain itu tidak wan prestasi, urusannya konsuler. Gimana warga negara kita kelaparan di negara orang, urusannya konsuler. Wah, kok konsuler banyak banget Pak ya, namanya itu dari lahir sampai urusan kematian, urusan konsuler. Sedangkan yang urusan politiknya ada di wilayah diplomatik. Kemudian furthering atau favoring the development of commercial, economic, cultural, scientific relation, ya itu makin teknikal, bukan urusan politiknya. Lalu ascertaining atau inquiring by all lawful means condition to developing in the commercial. Jadi bagaimana caranya mendorong kerjasama itu selama tidak melanggar hukum internasional. Baik konsuler maupun diplomat itu harus punya kewajiban melaporkan kepada negara yang yang mengirimkannya. Jadi ini termasuk kalau fungsi konsuler itu di sini ada ditulis urusan paspor, urusan notariat, penyelamatan, kemudian advokasi, hukum, supervisi, hak individu, semua itu urusan konsuler, sedangkan yang sifatnya politik itu adalah urusannya diplomatik. Saya kira itu yang saya antarkan untuk topik ini, diplomatic and consular law. Anda nanti di semester berikutnya akan memperoleh khusus tentang hukum diplomatik. Jadi ini hanya untuk biar Anda tahu wilayah kerjanya saja. Kalau namanya diplomatic corp itu urusannya adalah public international law. Jadi kaitannya sama political affair. Tapi kalau konsuler itu urusannya adalah private international law. Mulai urusan paspor, beasiswa, nikah, talak, rujuk, pewarisan, adopsi, migrasi, orang kelaparan, advokasi tenaga kerja, konsuler semua itu. Nah, saya kira itu untuk yang slide saya yang pertama. Kemudian